Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal ngebahas soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini bahas tentang korelasi sama regresi ya. Kalau mau lihat di buku itu di halaman 502. Pokoknya bab 10 deh. Nah, bisa lihat-lihat tuh. Nah, sekarang ada soal nih. Luas bangunan sama harga rumah. Hitunglah koefisien korelasi dan determinasi dan interpretasikan gitu. Interpretasikan nih yang agak ribet sebenarnya. Maksudnya apa gitu. Nah, pertama si soal ini nanya kira-kira ada nggak korelasinya antara luas rumah sama harga rumahnya? Apakah jika luas rumahnya makin gede, harga rumahnya juga makin gede kayak gitu. Itu sih kira-kira inti pertanyaannya. Nah, gimana sih cara nyarinya? Pertama, kalau mau langsung pengen jawabannya, ya agak ada cara curangnya ya. Ini buat mastiin jawaban teman-teman benar atau enggak. Tapi buat besok jangan dipakai cara ini. Tapi ini buat mastiin aja. Pertama kita tulis sama dengan terus korel. Oke. Lalu bikin tulis yang X1-nya. Array 1-nya yang X1. Jadi sampai 160 ya. Oke. Terus array 2-nya sampai 250. Jadi koefisien korelasinya adalah 0,85 gitu. Nah, kalau ini gimana cara nyari manualnya? Nah, teman-teman perlu pakai rumus R. Rumus R kan agak panjang tuh. Saya juga nggak hafal sih. Nah, rumusnya yang diperluin adalah kita perlu X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, X kurang X bar kuadrat, Y kurang Y bar kuadrat. X kuadrat tinggal ini dikuadratin nih, yang bagian X-nya. Y kuadrat juga sama. XY tinggal X kali Y, X kurang X barnya tinggal dicari average dari X-nya. Rata-ratanya Y bar juga sama, terus dikurangin dulu baru dikuadratin. Dan jangan lupa kurungnya. Nah, gitu. Oke. Diterusin, sama ini juga Y bar kurang dikuadratin, terus bawahnya totalnya. Nah, terus gimana sih cara nyarinya? Tadi jawabannya adalah, coba ya, kita pastiin. Korel ini, oh iya, ini kan dalam ratusan juta ya. Dalam juta. Tapi kalau dicari nggak pakai juta juga sama. Udah aku cek kok. Oke, 0,85 ya jawabannya. Nah, coba kita hitung manual. R, rumusnya adalah, waduh, panjang ya. Teman-teman lihat di buku, itu R sama dengan, ini yang bagian pembilangnya, N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 dikali jumlah dari XY, yaitu yang ini, dikurangi jumlah dari sigma X, yang ini, dikali sama sigma Y, yang ini bagian pembilangnya. Oke, 194, 100. Bentar, bener nggak ya? Benar kayaknya. Nah, terus bagian penyebutnya, tapi ini belum diakarin ya, ntar diakarin. Bagian penyebutnya, N, 10, dikali sigma X kuadrat, sigma dari X kuadrat, oke. Terus dikurangi sigma X dikuadratkan, sigma X dikuadratkan, oke. Oh, ini dalam kurung juga. Dikali dikali 10 kali sigma Y dikuadratin, sigma Y dikuadratin, oke. Belum kelar. Oh, belum cek kali ya.
sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratin. Sigma Y dikuadratin. Oke, segitu. Terus diakarin. Pangkat setengah ya. Waduh, sama nggak nih? Kok jadi khawatir sendiri saya. R-nya adalah ini bagi ini. 0,85 sama ya. Kayak gitu caranya. Jadi teman-teman harus bisa bedain mana yang sigma X kuadrat, dan sigma X dikuadratkan. Harus bisa bacanya. Nah, kalau bingung, pakai ini aja sih. Pakai cheat sheet, kayaknya ada ya di angkatan. Tapi kalau bisa sih, teman-teman juga bisa bacanya gitu. Nah, untuk mastiin jawabannya, tinggal pakai ini, Corel. Gitu. Oke, jadi jawabannya 0,85 koefisien korelasi. Koefisien determinasinya tinggal dikuadratin. Pangkat 2. Oke, 0,73. Kontribusi pengaruh luas bangunan terhadap harga rumah adalah 73%. Kayak gitu. Itu interpretasinya. Kontribusi, ini versi kunci jawabannya. Luas bangunan terhadap harga rumah besarnya adalah 73,3%. Gitu aja. Oke, yang A aman ya. Ini yang A. Dan yang B. Nah, yang B ini sebenarnya kayaknya bisa dicari pakai yang bagian data. Nah, sih. Data analisis. Cuma kan pasti si ibu mintanya hitung manual ya. Nah, rumusnya adalah yang ini nih. Yang lagi klik. Ini rumus buat nentuin persamaan regresinya. Nah, untuk nyari gradiennya, B1 itu gradien ya. Kan basic persamaannya sebenarnya sama kayak pas kita belajar SMP. Y sama dengan AX tambah B. Nah, A-nya adalah di sini B1 dalam hal ini, yaitu gradien, kemiringan, slope. Terus koefisiennya B itu sama dengan B0. Yaitu adalah koefisien apa sih namanya? Kok lupa ya namanya? Konstanta, iya, konstanta. Nah, itu B0 namanya konstanta. Jadi ketika nilai itunya 0, berapa sih? Gitu. Jadi pokoknya dari konsep SMP sebenarnya. Jadi regresi itu pengen ngelihat hubungan antara X sama Y, tapi dibikin dalam persamaan garis lurus gitu untuk mempermudah. Jadi formulasi dasarnya pasti Y sama dengan AX tambah B. Nah, buat nyarinya gimana? Dalam hal ini, untuk nyari slope-nya B1 itu adalah R dikali SY SX. Nah, untuk nyari R-nya udah ketemu. SY-nya, SY standar deviasinya adalah seperti teman-teman tahu rumus standar deviasi. Untuk SY adalah yang bagian ini, Y kurang Y bar kuadrat. Oke. Terus dibagi sama N kurang 1. Jadi 10 kurang 1. Terus dikuadratkan, artinya dipangkat 2. Dipangkat 2, pangkat 0,5. 62,55. Nah, kalau ragu, nah apakah jawabannya benar atau enggak, pakai rumus aja, STDEF sampel, terus seret yang bagian Y-nya, yang bagian Y kurang, bagian Y, kok nggak mau? Nah, nih. Sorry. Harusnya sih sama, 62,55 lah segituan ya. Terus SX-nya sama,
bagian ini dibagi 9, 10 kurang 1, terus dipangkatin setengah. Kok nggak mau? Oh, belum pangkat ya. Pangkat 0,5. Kalau ragu, stdef, sampel, terus tarik bagian X-nya ya. Oke. Oke. 40,29. Oke, itu udah dapat. Berarti slope-nya adalah kemiringan gradient slope adalah R-nya mana tadi? Ini. Terus dikali sama SY-nya ini, bagi sama SX. 1,329 deh. Nah, gitu slope-nya. Dapat ya? Terus cari konstantanya. Cara nyarinya, BO itu sama dengan Y bar kurangi B1 kali X bar. Berarti urutannya harus nyari B1 dulu ya. Y bar itu adalah mana tadi? Y bar. Y bar rata-rata dari Y kurangi B1 ini dikali sama X bar. 71,37. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 1,329X ditambah 71,37. Itu. Atau harga rumah sama dengan, kalau dikunci jawabannya kayak gini, 71,37 ditambah 1,329 dikali luas bangunan. Nah, gitu. Sama aja kan? Itu untuk yang B. Terus dia minta apa sih di soal? Interpretasikan. Oh iya, kita belum ini ya. Belum lihat apakah dia nih korelasinya baik atau enggak gitu. Apakah ada korelasi lurus atau enggak. Ini baru Y-nya ke kejauhan. Harusnya ini belakangan nyarinya. Tapi nggak apa-apa. Supaya kita taruh di sini. Nah, buat nyari apakah ada korelasi atau enggak, kita perlu balik lagi ke H0 sama H1. H0-nya itu adalah rho, P aja ya, mirip P lah. Rho-nya sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan linear antara luas bangunan dan harga rumah. Nah, kalau H1-nya, P tidak sama dengan 0. Ada hubungan linear. Oke, gitu aja. Formulasinya kayak selalu kayak gitu deh. Nah, terus kita tuh seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, kalau buat H0 sama H1, kalau ada hipotesis gini, bandingannya selalu either T hitung, Z hitung, pokoknya bandingin hitung sama tabel. Kalau kayak gitu ya. Nah, nyari R hitungnya gimana? R hitungnya dapat gitu. R hitungnya adalah ini. Ya nggak? Dapat ya. Ini bandingin R ya. Sama bandingin R tabel. Nah, R tabelnya itu dicari di, kita buka dulu yang file yang tadi yang aku kirim. Di tabel A6 kalau nggak salah deh. A6, mana A6? Waduh, laptop lemot. Oke, di atas. Nggak ada. Nah, nih A6 atau A5. Pokoknya yang korelasi.
yang R lah pokoknya, yang Pearson nih. Kalau yang satu lagi Spearman, kalau nggak salah buat ranking nih. Tapi nggak dibahas di sini. Nah, cara bacanya adalah N-nya tadi 10 kan. Ini bukan degree of freedom ya, dibilang N di sini. 10, terus alfanya 0,05, berarti 0,632 itu nilai R tabelnya. R tabel adalah 0,632. Nah, karena R tabel ini kan batasnya ya. Seperti teman-teman tonton di video soal 1. Kalau misalnya R hitung melebihi R tabel, artinya tolak H0. Ya udah hafalin ini aja. Kalau kurang berarti nggak tolak H0. Tinggal hafalin satu statement ini bisa menjawab semuanya. Kalau R hitung lebih dari R tabel, itu masuk ke area tolak H0. Nah, tolak H0 apa? H0-nya adalah tidak ada hubungan. Berarti tolak tidak ada hubungan. Berarti ada hubungan antara ada hubungan linear antara luas bangunan dan harga rumah. Nah, hubungannya gimana? Itu ini. Hubungannya adalah ini. Udah gampang kan? Terus minta interpretasikan. Misalnya, ini cara jawab versi ini. Versi kunci jawaban. Setiap ada kenaikan 1 meter persegi, oke, jadi luas bangunan yang naik 1 meter persegi, maka kenaikan harga rumah adalah 1,329 juta. Berarti ketika tanahnya naik 1 meter persegi, rumahnya makin mahal sebesar 1.329.000 gitu, teman-teman. Gampang ya buat soal yang ini, soal yang korelasi. Terus yang C. Yang C pertanyaannya adalah yang gampang sih. Berapa perkiraan harga rumah dengan luas bangunan 210? Ya udah, masukin harga rumahnya. Oh iya, harga rumahnya dalam juta ya ini, teman-teman. Y sama dengan 1, sama dengan 1,329 kali naiknya 210 ya, tambah 71,37. Artinya harga rumahnya 350 juta. Gitu. Gampang ya? Gampang. Nah, kalau pengen formulasinya nggak dalam, ini kan belum dalam juta ya, jutanya harus ditambahin sendiri. Boleh banget misalnya pengen teliti, dibikin ini sendiri sih. Y-nya dibikin nggak diringkas kayak gini, tapi dibikin kayak gini. Nah, 240, jadi dari awal ngerjainnya kayak gini. Tapi kalau pengen lebih gampang angkanya biar nggak capek nulis disingkat dalam juta juga nggak apa-apa. Hasilnya bakal sama, udah aku uji tadi. Itu buat soal nomor 4. Thank you.